Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Damayanti dari Program Pendidikan Biologi PPG Universitas Sriwijaya tahun 2022. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Tapi kali ini saya akan membahas tentang profil peserta didik atau karakter peserta didik, di mana seorang guru itu harus mengetahui dan memahami karakter peserta didik yang ada di sekolah sebelum merancang pembelajaran maupun proses belajarnya di dalam kelas. Terdapat 13 aspek yang harus diketahui oleh seorang guru. Oleh karena itu, kami membuat panduan observasi dengan beberapa aspek tersebut. Baiklah, langsung saja ke aspek yang pertama, yaitu aspek perkembangan fisik. Perkembangan fisik di sini merupakan pertumbuhan dari peserta didik tersebut, mulai dari masa bayi, remaja, hingga dewasa dan tua. Perkembangan fisik di sini, saya membuat pertanyaan dan respon menggunakan skala Goodman dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah Anda memiliki gangguan mata? Yang kedua, apakah Anda memiliki riwayat gangguan penyakit? Dan yang ketiga, apakah Anda memiliki gangguan pendengaran? Yang keempat, apakah Anda mengalami gangguan secara verbal dalam mengungkapkan argumen? Dan yang kelima, apakah Anda memiliki keterbatasan fungsi panca indera? Selanjutnya, aspek kedua yaitu mengenai perkembangan kognitif. Kemampuan kognitif setiap peserta didik itu berbeda-beda sesuai dengan teori Piaget, di mana dia mengatakan bahwa perkembangan kognitif itu terjadi melalui proses genetik, bahwa semakin bertambahnya umur, maka seseorang syarafnya itu maka semakin kompleks. Pada usia SMA dari 15 sampai 18 tahun itu memiliki intelektual yang berbeda-beda. Panduan yang saya buat mengenai observasi kognitif yaitu dengan menggunakan skala Likert. Berikut pernyataan yang sesuai dengan aspek kognitif peserta didik. Yang pertama, saya senang dalam mengamati gambar atau objek percobaan dengan detail selama mengikuti pelajaran. Yang kedua, saya senang mengikuti materi pelajaran yang menghafal dibandingkan dengan praktik. Yang ketiga, saya bisa mengoperasikan alat pelajaran di kelas dan laboratorium. Yang keempat, saya merasa kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Yang kelima, saya dapat memahami materi pelajaran dengan cepat. Selanjutnya, aspek yang ketiga yaitu mengenai perkembangan motivasi peserta didik. Motivasi peserta didik itu dapat timbul dari dalam dirinya sendiri maupun dorongan dari luar. Panduan observasi yang saya buat yaitu mengenai motivasi peserta didik. Yang pertama yaitu saya belajar karena kegiatan yang menyenangkan. Yang kedua, saya belajar karena merupakan tanggung jawab. Dan yang ketiga, saya belajar dengan kesadaran diri tanpa disuruh. Yang keempat, saya mencari informasi tentang materi pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai. Dan yang kelima, saya aktif bertanya di dalam kelas. Baiklah, aspek yang keempat yaitu mengenai perkembangan sosio-emosional peserta didik. Perkembangan sosio-emosional peserta didik ini dipengaruhi oleh cara asuh keluarga maupun lingkungan di sekitar peserta didik tersebut. Di mana panduan ini dibuat untuk mengetahui sosio-emosional peserta didik tersebut. Pernyataan berikut ini adalah yang pertama, saya sering merasa marah. Yang kedua, saya sering merasa sedih. Yang ketiga, saya sering merasa takut dalam mengemukakan pendapat. Dan yang keempat, saya sering merasa malu. Dan yang kelima, saya sering merasa insecure. Baiklah, aspek yang kelima yaitu mengenai perkembangan moral peserta didik. Perkembangan moral peserta didik ini dipengaruhi dengan tingkah laku atau kebiasaan peserta didik itu sendiri, di mana pernyataannya sebagai berikut. Yang pertama, orang tua saya selalu memberikan nasihat. Yang kedua, saya membantah atau melawan ketika orang tua saya memberi nasihat. Yang ketiga, jika saya salah, saya langsung minta maaf. Yang keempat, saya menyapa apabila bertemu bapak atau ibu guru di sekolah. Dan yang kelima, saya bersifat sopan kepada orang yang lebih tua. Berikut adalah aspek yang keenam yaitu mengenai perkembangan bahasa peserta didik. Bahasa di sini biasa digunakan untuk alat komunikasi peserta didik itu sendiri dalam berinteraksi. Di mana panduan observasi ini, yang pertama, saya dapat melafalkan kata dengan baik. Yang kedua, saya dapat berbicara dengan lancar tanpa terbata-bata. Dan yang ketiga, saya dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, saya sering berbicara menggunakan bahasa gaul. Yang kelima, bahasa yang saya gunakan dalam berkomunikasi di sekolah dan di rumah itu sama. Baiklah, selanjutnya aspek yang ketujuh yaitu mengenai perkembangan motorik peserta didik. Perkembangan motorik ini berkaitan dengan gerak atau tingkah laku peserta didik yang berkaitan dengan fisik. Panduan observasi yang dibuat, yang pertama yaitu apakah Anda terampil menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Yang kedua, apakah Anda melakukan kegiatan pembersihan. Yang ketiga, di saat pembelajaran menggunakan alat seperti mikroskop,
alat bedah, teropong, dan lainnya, Anda dapat menggunakan dengan baik. Yang keempat, apakah Anda melakukan gerak antisipasi? Dan yang kelima, apakah Anda mampu menggambar dengan baik dalam pembelajaran biologi seperti menggambar hewan dan alat-alat laboratorium lainnya? Baiklah, aspek yang ke-8 yaitu mengenai tentang gaya belajar peserta didik. Seperti yang kita ketahui bahwa peserta didik itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, mulai dari audio, visual maupun kinestetik. Jadi kami membuat panduan observasi itu dengan menggunakan skala ya atau tidak. Yang pertama, apakah Anda berbicara dengan cepat? Yang kedua, apakah Anda mudah tersinggung jika ada kebisingan atau keributan? Yang ketiga, apakah Anda belajar melalui mendengar dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat? Yang keempat, apakah Anda mengetuk-ngetuk pena, menggerakkan jari atau kaki saat mendengarkan? Yang kelima, apakah Anda meluangkan waktu untuk berolahraga dan kegiatan fisik lainnya? Selanjutnya yaitu yang ke-9 mengenai profil minat belajar peserta didik. Di mana panduan observasi yaitu yang pertama, saya sering membolos saat jam pelajaran berlangsung. Yang kedua yaitu saya senang mendapatkan perhatian keadaan teman yang sedang bermain di luar kelas saat pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, biologi merupakan mata pelajaran yang saya senangi. Yang keempat, saya senang memperhatikan penjelasan guru tentang pelajaran biologi. Yang kelima, saya suka bercanda saat pelajaran biologi sedang berlangsung. Baiklah, selanjutnya aspek yang ke-10 yaitu mengenai profil perkembangan kemampuan awal peserta didik. Kemampuan menjawab tes awal dapat dijadikan dasar untuk menetapkan materi pembelajaran. Panduan observasi yang kami buat ini berkaitan dengan materi virus. Yang pertama, apakah virus termasuk makhluk hidup? Yang kedua, apakah virus memiliki sel? Yang ketiga, apakah virus bisa membelah diri? Yang keempat, apakah virus terdapat RNA dan DNA? Yang kelima, apakah virus dapat hidup di dalam sel mati? Aspek selanjutnya yaitu mengenai kultur peserta didik, di mana kultur ini sangat berkaitan dengan kebudayaan yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu apakah setiap akan memulai pelajaran, peserta didik dibiasakan untuk membaca doa terlebih dahulu. Yang kedua, apakah Anda selalu menyapa dan mengucapkan salam jika bertemu dengan guru? Yang ketiga, apakah Anda membungkukkan badan saat melewati orang yang lebih tua seperti guru, orang tua, dan sebagainya? Yang keempat, apakah Anda selalu menerapkan komunikasi dengan 3 kata seperti maaf, tolong, dan terima kasih? Dan yang kelima, apakah Anda suka mengikuti kegiatan eskul kesenian? Aspek yang ke-12 yaitu mengenai profil etnik peserta didik, di mana etnik ini berkaitan dengan suku, kebiasaan, atau garis keturunan yang dimiliki peserta didik. Panduan yang pertama yaitu apakah Anda merasa terganggu dengan teman yang memiliki logat atau gaya berbicara yang berbeda? Yang kedua, apakah Anda merasa tidak senang dengan teman Anda yang memiliki agama yang berbeda dengan peserta didik? Yang ketiga, apakah Anda mengejek teman Anda yang memiliki fisik berbeda secara etnis tertentu? Yang keempat, apakah Anda dengan etnik yang mayoritas lebih banyak dapat merendahkan teman dengan etnik yang berbeda lainnya? Yang kelima, apakah guru memberikan penjelasan atau sanksi yang berbeda terhadap peserta didik yang etnisnya berbeda tersebut? Baiklah, yang terakhir yaitu yang ke-13 mengenai aspek sosial peserta didik. Angket sosial peserta didik ini sangat berkaitan dengan status perekonomian peserta didik itu sendiri. Yang bisa ditanyakan atau yang angket isi tersebut, yang pertama adalah pendidikan terakhir ayah, yang kedua pendidikan terakhir ibu, yang ketiga adalah penghasilan pekerjaan ayah, yang keempat adalah pekerjaan ibu, dan yang terakhir adalah penghasilan pendapatan pokok ayah dan ibu. Dari 13 aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa ke-13 aspek tersebut sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, sebagai pendidik harus mengetahui dan memahami karakter peserta didik yang beragam, karena karakter tersebut dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik tersebut. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada salah perkataan. Terima kasih kepada Ibu Dia selaku dosen pengampu mata kuliah PPDP dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya sayangi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.